Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharamah innaha sa'at mustaqarraw wa muqamah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Anak-anak sekalian yang saya hormati semuanya saja, hari ini nampaknya lebih semangat daripada ketika sedang tidak bersemangat. Mesti ya. Ya. Semoga kita diberi rahmah dan ridha oleh Allah karena kita selalu berusaha untuk melakukan apa yang apa yang menjadikan Allah ridha, Allah senang, kemudian Allah mencintai kita. Orang itu kalau sudah dicinta oleh Allah, maka kasih sayang Allah itu tidak ada bandingannya dibandingkan kasih sayang siapapun dalam kehidupan kita. Makanya kemudian siapa sih orang yang paling disayang, sudah kita pelajari itu. Yang paling disayang oleh Allah ya adalah orang-orang yang hidupnya sederhana. Hidupnya menurut apa adanya. Diterima keadaan tanpa mengeluh. Melihat keadaan orang tua yang kaya tidak jadi sombong. Kan ada anaknya orang kaya, petita-petiti, sombongnya bukan main, itu ada. Itu. Ini salah. Tidak dicintai oleh Allah. Tidak sederhana. Itu. Ada lagi yang lebih parah. Orang tuanya nggak kaya tetapi sombong, kan jadinya lucu gitu. Gitu. Makanya kehidupan kita harus dijaga terus menerus agar kita mencapai tujuan. Karena setiap hidup, setiap langkah, setiap gerak, aktivitas mesti punya tujuan. Kita ngaji ada tujuannya. Kita sholat ada tujuannya. Kita makan tujuannya kenyang, kan gitu? Ya, gitu. Makanya kalau ada orang makan kok terasa belum kenyang, ya tanduk. Gitu. Lebar tanduk kok urung wareg meneh, tanduk meneh. Gitu. Begitu dan seterusnya sampai wudele menceng kan gitu. Ya, istilahnya kan gitu, Mbak. Warak banget istilahnya wudele ngantek menceng gitu. Nggih, wudele ngantek menceng nek jagong angel menyat kan gitu. Lah kewaregen bahasan menyat melaku angel menggok gitu, menggok bingung gitu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar hidup ini kita ini senang, tentram. Lah tujuan hidup itu apa? Ya senang. Jenengan arep ngopo-ngopo tuh akhirnya seneng. Mas jenengan kok rajin temen silih sinau ta Mas? Nggih Pak. Men ngopo Mas? Men seneng.
Loh, apa hubungannya sinau karo seneng? Banyak hubungannya. Jangan kalau nilainya rendah, sedih apa senang? Senang. Gitu. Kecuali sing bingung kan gitu. Loh, kok bisa nilainya apik teman gitu. Bingung dia gitu. Ya, sebab sing garap kudu awake dhewe. Nah, kita semuanya melakukan apapun yang kita lakukan mesti tujuannya apa? Men seneng. Orang tua kalian itu meletakkan kalian di panti ini tujuannya men seneng. Dia punya harapan. Kelak anak-anakku menjadi anak-anak yang pandai. Dia harapkan, ya Allah, semoga kelak ketika anak-anak tamat, dia menjadi anak yang paling menonjol di desa ini, ya Allah. Men ngapa Bu? Saya senang, saya bangga kalau punya anak yang semacam itu. Gitu. Maka apapun yang melanggar aturan Allah itu menjadikan sedih. Ya. Kita menjadi gelisah, kita menjadi merana, kita menjadi menderita. Kenapa? Karena melanggar aturan Allah. Aturan Allah adalah manusia berbuat yang selalu terbaik, yang keaibatnya menyenangkan. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan sederhana. Jadi tidak muluk-muluk, gitu. Tidak mentang-mentang, delok nang pengilon. Yang ganteng gitu. Ini ya, kemudian lem melaku dirubah. Kemudian petita apa di dadane didegek no, gitu ya. Dodo kaya kinjeng kok degek-degek. Gitu. Iya. Kemudian ngilu krasa ayu. Nek wong ngilu itu nggo awake dhewek mesti krasane ganteng, rasane ayu. Nek ndelok wong liya nek ana sing ayu, ana sing ora. Paham gak, Mbak? Nek jenengan ngilu nggo awake dhewe nyeng ayu lho. Gitu. Pleyat. Ngerasa dirinya ganteng. Tidak. Yang menjadi ukuran kalau diri kita itu orang lain. Apa kata orang lain gitu? Nyongke saumur-umur nang nanti ke urung tahu yakin ngono kanca ngunekke nyongke ganteng, berarti orang ganteng. Gitu. Iya. Gitu. Kayak saya. Saya itu seumur-umur, Mbak, belum pernah ada orang mengatakan nek Pak Haris ke wonge ganteng gagah. Durung tahu. Makanya saya menjadi orang tidak berani kementus. Mergane saya paham. Wong kaya ngene kementus iki njur malah donya wong. Baris sing diandalke ki apa sampean? Petita petiti gitu. Nggih. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki biar kita senang dan tentram, jadilah orang yang hidupnya sederhana. Nah, ini nanti ini materi terakhir ya di ayat itu ya. Kita sekarang sudah mulai tafsirnya ya. Poin terakhir. Kemudian yang kedua, bahwa kita diminta untuk menghadapi orang-orang jahil, orang bodoh itu dengan bijaksana, nggak usah ikut-ikutan bodoh. Itu ono wong nyengit malu nyengit. Ini on banget itu. Contohnya misalnya, ya kok sebel orang mbak kayak lo, wong nyengit, nyebelin banget, pelit nyengit. Ini sing nyengit siapa? Kan tadi loro-loro nih kan, gitu, mengekspresikan gitu, makanya sebel, wah yo dewe, gitu. Itu anak putri itu kalau kon kaya ngono pinter-pinter banget gitu. Saya bisa gitu itu kan mergane tiru-tiru. Tiru-tiru. Nah, menghadapi orang yang salah, jangan ikut salah. Hadapi orang silahkan salah, kita tetap pada posisi yang benar. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila khotoba di sini menghadapi, berbicara,
mempunyai problema bersama dengan dia. Kalau dia melakukan kecurangan, jangan kita kemudian mentang-mentang ngunek-unek no dan lain sebagainya. Ketika menghadapi orang salah, jangan lupa kita pun manusia yang suka berbuat kesalahan. Kalau kita menghadapi orang salah kemudian mentang-mentang donyonyo kurang aja dan lain sebagainya, bahkan sikil papat metu, nanti ketika salah kita bisa dunek-unek ke wong podo malahan sikil 8 metu kan gitu. Wedhus loro. Iya, lebih sadis. Nah, makanya itu untuk apa sih? Biar hati kita tuh tenang, tentram gitu. Prinsipnya ismerono berbuat salah pada saya, tapi insya Allah ya Allah, saya tidak akan pernah berbuat keliru dan salah. Saya tidak perlu membalas kejelekan dia. Saya tidak perlu membalas kejahatan dia. Dia berbuat zalim kepada saya. Yang penting saya tidak berbuat zalim. Kalau orang membalas kezaliman orang lain dengan perbuatan zalim, orang itu berbuat zalim enggak? Benar enggak? Kamu berbuat salah kepada saya, kemudian saya membalas dengan perbuatan yang saya berbuat salah kepadamu. Saya berbuat salah enggak? Saya berbuat salah enggak? Ya podo-podo salah. Sehingga jangan menjadi orang yang semacam itu. Rekoso uripe. Apa-apa salah, apa-apa mangkel, apa-apa nesu gitu. Nanti kalau di panti apa-apa salah, apa-apa semuanya serba salah terus gitu. Ya. Apalagi di asrama. Di asrama kok mempunyai sifat semacam itu, aduh rekosone pol yakin. Rekoso banget itu. Hati ini kok aduk-aduk terus. Tidur enggak enak, makan enggak nyenyak gitu. Ya. Sidik-sidik curiga, apa-apa curiga. Ada teman lagi ngobrol 3 orang, 4 orang, kemudian teman ini yang serian ini datang. Kemudian 4 orang itu diam. Langsung mesti gending-nyong, curiga kesuudan yang luar biasa. Terus sikapnya berubah. Gitu, sikap berubah. Duh, ngapa sih nyengit teman karena nyong? Loh, siapa sih nyengit? Gitu. Ya. Ini harus dipahami dan di masyarakat nanti mungkin menyenengan ngelihat enggak di masyarakat. Ya antara satu orang dengan orang lain bertetangga itu kan ono sing bersaing gitu nggih. Ono bersaing. Tetangga sana gitu nggih. Tetangga sana membeli sepeda motor. Wah, kemudian jalan-jalan lewat depan rumah kita. Oh kita ndelok pameran. Ada paling kredit. Lha apa hubungannya melu ngomel gitu. Menyatu sing luwih larang gitu kan. Dia membeli sepeda motor sepeda motor. Wis nek sepeda motor mereknya gitu ya. Iya. Dia membeli sepeda motor Vario gitu. Nyong ora gelem kalah, nyong hak tuku Scoopy. Scoopy dan Vario larang mana sih? Nggak tahu ya. Ketoknya larang Vario loh ketoknya. Gitu ya. Terus dilalah lagi kaya ngono, tetangga depannya beli mobil. Wuluh, meriang. Awang nek tanggane itu sepeda motor panas, tanggane tuku mobil meriang. Dulah tetangga sebelah kono tuku slender. Langsung opnam. Itu banyak, hati-hati loh, bisa jadi panjenengan kita semuanya mengalami hal yang semacam itu. Iri dengki gitu, merasa pengen lebih baik dari orang lain, pengen lebih hebat dari orang lain. Tidak. Panjenengan dikatakan hebat sebagai seorang pelajar, hebat. Sebagai seorang pelajar,
adalah kalau kalian mempunyai prestasi. Itu baru hebat. Gitu. Wis nesunan, sene pecuca-pecucu, prestasine amblek. Angger nilainya elek, saya kemrungsung maneh, saya nesu, yo wae kono pinter barenganu, yo kono alasan meneh gitu. Dan seterusnya. Akhirnya apa? Orang yang tidak bisa melaksanakan kalimah Allah pendek, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maka orang itu tidak pernah mengarungi hidup, menghadapi hidup, menikmati hidup ini dengan baik. Gitu. Ya. Ini yang paling sering ini persaingan itu. Saling kemeropok. Nek persaingan di hal-hal nilai, yes. Kepandian, yes. Hafalan, oke. Ya kenyang merimat karo Mas Kai. Mas Kai wis apal ki surat nganu ki. Jus ngene wis bisa apal. Asem iki nyang urung apal ki. Kebota. Nyong lah. Itu oke itu. Wah, bagus banget itu. Tapi nang persaingan hal-hal yang jelek, alah, nggak usah lah, gitu nye. Semudah jenengan udah mulai persaingan ngemben tuane kaya ngopo, yaitu tuane kira-kira kaya ngono kae mau. Nggih. Tanggane tuku sepeda motor meriang. Tanggane tuku mobil apa tadi? Gitu. Nggih. Tanggane tuku mobil opnam. Tanggane tuku slider meninggal dunia. Lah wong orang kok hidupnya dipengaruhi oleh orang lain, diri kita sendiri saja. Diri kita sendiri. Maka yang ketiga, panjenengan tenang, tentram, fokus diri kita ini hanya kepada Allah. Karena hidup nek dituruti ora ana rampunge. Itu. Nggih wong sing sak sugih-sugih wong itu tetep saja nek ana kesempatan ya tetep dijukuk. Itu orang-orang sugih itu sing sugih korupsi. Nggih. Wis punya semuanya. Ana kesempatan korupsi meneh ora? Ya korupsi meneh gitu. Nggih. Orang-orang yang kaya-kaya, Mas jenengan kalau orang wong sing sugih-sugih itu Masya Allah duwe bondo kok kaya ngono ya gitu. Wong kok duwe bondo jenenge pulau. Tuku pulau. Pulau tahu? Pulau. Ada orang membeli pulau, si murah jane ya pulau itu jane murah kok. Yang rada sedikit bisa ono hutan dan lain sebagainya, ya sekitar berapa puluh hektar itu pulaunya itu murah kok. Hanya sekitar 50-an lah. Ya 50 miliar kira-kira. Gitu. Sebelahnya dijual lagi. Harganya 65 miliar. Dituku enggak? Ya dituku meneh. Lah kok sing sebelah kono ana kancane bisa tuku pulau gede regane 120 miliar kemropok meneh gitu. Nggih. Makanya ada orang yang wis duwe sepeda, pengen sepeda wis duwe sepeda ontel, wis iso muter-muter mari ngendi-ngendi, wis bisa ngos-ngosan kan gitu. Kesempatan beli sepeda motor kira-kira beli nggak? Dibeli. Habis itu setelah punya sepeda motor pengen apa? Pengen beli mobil, kan? Setelah bisa beli mobil, gitu. makanya ada ungkapan gini, yang paling menghancurkan predikat kehebatan seorang itu adalah beberapa hal. Satu, tahta. Tahta itu apa? Jabatan. Yang namanya orang pengen jadi lurah itu akeh sing paten-patenan loh. Iya. Ya.
Orang pengen jadi anggota DPR, wuloh sogok sana, sogok sini gitu. Iya. Aduh ya Allah gitu ya. Kemudian nyumbang sana nyumbang sini bahasa ora dadi jaluk maning sal. Ngisi-ngisino banget. Ana wong magang dadi DPR kan. Habis itu dia nyumbang seng untuk musola. Jebul digudekan itu dia tidak menang. Lah kok senge diteteli sal. Kok ya ora isin ya gitu. Nggih. Itu pertama itu tahta. Yang kedua harta. Iya, yang kedua harta. Orang tuh kalau udah ngejar harta mulu ngiyip gitu. Ngiyip. Itu bahasa ngendi mbruhnya orati. Gitu, nggih. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wanita. Tapi rata-rata orang jatuh itu karena wanita. Apakah ini salahnya wanita? Ya enggak juga. Gitu, enggak juga. Ya, enggak juga. Yang keempat yang keempat Toyota. Dan lain sebagainya. Yang kelima Alphard bukan gitu ya. Pernah naik Alphard? Mobil Alphard pernah naik? Saya pernah naik sepisan, enak banget loh. Enak banget. Yakin nek yang di mobil iki langsung tak dol gitu. Iya, ora kuat bayar pajak. Mobil-mobil mewah itu jangan dikira enak. Nek duwite pas-pasan di mobil sing bagus-bagus itu malah aduh pusing. Itu. Kenapa? Pajaknya. Nek mobil-mobil pada umumnya itu pajaknya antara sekitar 3,5 juta lah kira-kira setahun. Nah yang mahal-mahal yang harganya nyentuh 1 M itu pajaknya itu sudah puluhan juta. Ada yang pajaknya bisa mencapai 15 juta, ada yang 19 juta gitu. Gue pajak tok lo itu. Gitu. Apalagi jenis-jenis mobil mahal. Anda nggak usah saya ceritakan, nanti panjenengan malahan mules wetenge gitu ya. Nah, kembali lagi. Maka kita harus tenang, kita harus fokus. Yuk kita fokus pada Allah. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu Allah menjelaskan wabtaghi fi ma ataqallah darul akhirah. Yang paling pertama kamu kejar dalam kehidupan ini adalah bagaimana memikirkan nasib kita di akhirat. Ini yang paling utama. Kalau akhirat dapat, dunia dapat. Tapi kalau dunia dapat, belum tentu akhirat dapat. Orang yang beribadah, yang tekun di dalam pengabdian kepada Allah, berbuat yang terbaik dan lain sebagainya, itu ekonominya dijamin oleh Allah. Tetapi orang yang kaya raya, apakah akhiratnya dijamin oleh Allah? Tidak. Kayak saya pernah mengatakan gini, Mbak, Mas, DE sekolah itu cari ilmu, golek ilmu, sinau sing apik, nilai pasti bagus, ya enggak? Cari ilmu, belajar tekun, benar-benar sesuai dengan yang harus dilakukan sebagai seorang pelajar, maka kamu akan dapat nilai yang baik. Tetapi kalau nyari nilai belum tentu dapat baik, dan yang jelas ilmunya nggak dapat. Kalau nggak percaya, perhatikan anak-anak kita, teman-teman kita yang sekolah di sana itu banyak
Dia banyak yang hanya sing penting nilainya apik ditempuh dengan segala macam cara. Sing disanaoni sing kira-kira metu tok-tok. Gitu. Yang yakin jeleh man yang mangkal kan yang sinau lah orang sing metu kuwi nah kan. Gitu. Yang sinau kae ning orang sing metu. Satu. Kemudian yang kedua, le sinau nek dong pas arep ana ulangan tok. Lah kalau le sinau dong pas arep ulangan tok kira-kira lebar ulangan ilmunya masih ada enggak? Ya wis kelalen kabeh. Makanya yang namanya ilmu itu mirip sekali dengan yang dinamakan nyelengi. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak tanpa terasa itu. Makanya ada PR atau tidak ada PR, saya tugasnya adalah belajar. Saya tak sinau nih, sudah ini udah paham, semua pertanyaan insya Allah bisa saya jawab. Yang ini disuruh hafalkan, saya hafalkan. Sudah, yang ini disuruh begini, yang sini disuruh begini, saya kerjakan. Dan mengerjakannya tidak mendadak, nek mendadak nggak dapat apa-apa. Ya, nek orang percaya nggih, besok ada hafalan. Malam ini ngapal ke terus, malam ini ngapal ke terus, apal nggak kira-kira? Apal. Tenan di kelas disuruh maju apalan, apal nggak? Apal. Lebar pulang sekolah masih apal nggak? Hilang. Sudah hilang itu. Itu yang terjadi. Makanya ada nasihat tentang belajar ini. Kalau jenengan bisa ngelakoni apik banget. Kalau pengen menjadi orang pinter, dan tidak terlalu tekun-tekun amat le sinau, itu gampang. Tapi nek sekarang sudah bisa belum ya? Pulang sekolah, jangan ada acara, langsung pulang. Gitu. Kemudian begitu sampai di rumah, sampai di asrama, tidak copot sepatu dulu, tapi kalau di sini copot di bawah ya. Copot di bawah, jangan ngelanggar. Kan dari Pak Haris orang nyopot sepatu dhisik. Ya ndak, penyesuaian. Tidak, artinya tidak ganti pakaian dulu. Terus masuk ke dalam kamar, tas geletak ke di tempat tidur, dibuka yang pelajaran tadi, yang diterangkan dan lain sebagainya, yang diterangkan terutama, ambil buka. Masih hangat banget itu. Langsung tidak. Udah mulai paham, tutup, ganti yang lain. Paling dalam sehari kalau full itu sing mendapat keterangan penjelasan itu kan paling berapa? 2 atau 3 pelajaran kan? Gitu. Nah, di sinau ini sekedar saja dibaca ulang. Oh itu tadi ini paham. Tadi guru mengatakan gini, masih ingat semuanya. Memorinya masih bagus sekali karena baru tadi mendapatkan keterangan. Nah, setelah cukup, ini kan hanya dipanasi dipanasi lagi. Udah, kemudian yang lain sudah selesai semuanya, sudah tidak perlu ada yang pengulangan pelajaran, masukkan ke dalam tas, kemudian tas disimpan, dan kemudian ganti pakaian dan lain acara berikutnya. Itu di dalam ini mirip dengan mirip dengan orang masak. Orang masak itu biar tidak basi setelah ini diangetin gitu loh. Maka dia tidak akan basi. Tetapi kalau pelajaran kamu dapatnya hari Senin, misalnya dapatnya hari Senin, kemudian dipelajari lagi hari Senin yang akan datang, wis sayup istilahnya. Sudah ngeblank sih kemudian si pengenane si gurune sih ngendikane prigene masalah ini ya. Aduh yang kelalen ya. Adalah kelalen. Gitu. Maka anak yang pintar diantaranya gitu. Pulang sekolah, ambil buku, catatan pelajaran yang tadi dibuka. Oh paham, gitu. Tutup, sudah cukup. Itu hanya memerlukan waktu antara 5, paling lama 10 menit. Antara 5 menit, paling lama 10 menit. Udah setelah itu kemudian ganti pakaian, kemudian kalau belum sholat, dan setelah itu makan dan lain sebagainya, kemudian acara yang lain dan seterusnya. Hari Selasa yang akan datang atau Senin yang akan datang, kok buka lagi pelajaran tadi masih fresh.
Karena ada pengulangan dalam dirinya. Itu. Ini kalau jenengan pengen jadi bocah pinter itu kira-kira gitu loh. Sederhana kok. Ning continue samben dino ora kumatku matan gitu. Nek ada yang kumat bali sekolah mesti buka pelajaran meneh. Nek lagi nek dong lagi ora kumat gitu. Nggih. Baik. Nah, anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, wabtaghi fi ma ataakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat, tapi kamu tidak boleh lupa urusan dunia. Makanya akhirat dulu baru dunia. Enggak? Jenengan nyabet gawe. Besok ya. Atau enggak, yang besok aja. Jenengan nyabet gawe. Yang dicari adalah akhirat. Saya ngajar ini misalnya, jenengan jadi guru SMP, SMA, SMK dan lain sebagainya, atau bahkan dosen, silahkan, atau bekerja dagang dan lain sebagainya, berangkat kerja bismillah ya Allah. Saya mencari ridhomu ya Allah. Gitu. Kemudian jenengan ngajar. Orang yang tulus ikhlas kalau ngajar kira-kira anak-anak seneng nggak? Tandanya orang nggak ikhlas itu orang nyenengno. Wis koyo ngono wae lah gampangane. Pokoke ana wong mulang kok orang nyenengno. Untuk rata-rata loh nggih. Saya pun juga sering jenengan nggak seneng dengan saya. Bukti ini jenengan liar-liar. Berarti itu orang yang tanda-tanda orang yang benci dengan Pak Haris adalah orang yang ketika pengajian liar-liar itu mau berarti benci nih pol karo saya itu. Gitu rasanya nak nyopin mentung karo Pak Haris. Gimana jenengan bisa mentung karo liar-liar gitu loh. Ya. Nah makanya itu tadi saya mengatakan bahwa berangkat kerja lillahi ta'ala gitu. Saya niat saya dalam mengajar ini ya Allah, saya mencari ridhomu ya Allah. Jadikan hamba orang yang bermanfaat ya Allah. Dan kemudian berikan pemahaman ilmu yang saya berikan kepada anak-anak hamba, murid-murid hamba ya Allah. Kemudian dia membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ketika masuk kelas kira-kira tersenyum atau merengut? Niatnya ibadah. Tersenyum. Gimana anak-anak? Ada yang kemarin yang tidak sehat, ada ini. Semuanya sehat ya. Enak, nyaman gitu loh. Tapi kalau yang tidak ikhlas itu kan senggut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ngarep PR? Ayo, siapa yang ngarep PR? Ngacong. Sadis banget. Allah. Muridnya ngemeringet kabeh mati gitu. Anak-anak yang gitu kan ya. Wah, kemudian siapa? Daripada saya koreksi, saya kelilingi semuanya. Awas kalau sampai saya yang tahu sendiri tanpa pengakuan, hukumannya lebih berat. Akhirnya anak ngacung saya, Bu, belum garap. Saya juga belum garap. Yang belum mengerjakan maju ke depan. Oh, maju ke depan. Aduh, harga Pak Nah mana gitu. Loh kok kemudian Bu Guru nyekeli penggaris panjang. Waduh, gawat gitu. Iya, sebenarnya penggaris panjang itu arep nggarisi gitu. Nah, gitu. Ndak gitu. Tenang, santai. Jadilah orang yang berusaha. Nek orang menyenangi orang, kecenderungannya disenangi enggak? Mudah nggak sih? Kalau orang itu menyenangi orang-orang itu, kira-kira orang itu menyenangi nggak? Selalu beribal balik gitu. Nah orang sebel dengan orang lain, kira-kira orang itu seneng nggak? Nggak seneng. Saya mengatakan, Mas, nyunya sebel orang sampean. Payah, sinau angin. Ada apa deh? Kemudian kira-kira anak-anak seneng nggak? Mana ditanya, anak-anak, nek jenengan karo Pak Hari itu seneng apa? Mboten. Lah apa sih nyengit beti kah? Gitu. Enggak. Nah, makanya jadilah gitu. Nah, sekarang ini yang tafsirnya.
Wabtaghi fi ma atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat, tapi kamu jangan lupa dengan duniamu. Kalau orang ngajar penuh dengan keikhlasan, oh apik banget sama siswanya, sereseh, santun, kemudian dengan anak-anak memperhatikan, anak-anak menyayang gurunya dan lain sebagainya. Nikmate pol dadi guru itu. Kenapa? Karena bisa berkasih sayang bersama dengan anak-anak muridnya. Dapat pahala enggak? Ada Allah. Dapat karena dia diniatkan ibadah. Kalau sudah dapat pahala, kira-kira gajian enggak? Ya tetap gajian. Ini loh yang akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Tapi kan banyak orang-orang yang nyambut gawe entuk dunyane tok akhiratnya nol besar. Kenapa? Ngono mulang sing penting gajian. Angel-angel temen nyong kaya ngene gajine semene, kaya ngono gajine semono, harga satemen. Nana keluarkan bukunya. Kerjakan halaman 52 sampai selesai ya. Saya tunggu cepat. Kemudian gurunya dolanan HP kan gitu. Gitu. Itu akhiratnya ora entuk blas gitu, dan gajinya juga tidak berkah. Lawang didapat dengan cara semacam itu kok tiba-tiba masuk. Anak-anak, ini saya mau ada acara. Ini kamu sini nih. Ini halaman 14 sampai dengan 13 sampai ini tulis di papan tulis ya. Saya ada acara, kemudian dia pergi. Anaknya suruh nyatet gitu. Bola-balik kaya ngono. Basan teko mulang. Lho, pecuca apa? Cucu. Kon tak pites tenan ngono. Ini Mbak Mas jenengan bisa akan kayak ngono soalnya setiap kamu kan punya cita-cita toh. Oh ya, harus punya loh. Kamu pengen jadi apa besok? Saya ingin jadi guru, saya ingin menjadi seorang dokter, saya ingin menjadi seorang insinyur. Yes, silahkan. Kemudian nanti motivasi kamu mengejarnya ke arah yang dicita-citakan. Gitu. Saya ingin menjadi pedagang, pengusaha. Saya ingin menjadi. Jangan sampai ditanya, Mas, dia mben adane napa? Lah, beruh. Langsung nek kula niku Pak Aris, sing penting urip Pak Aris. Nek sing penting urip niku jenenge wedhus. Jal nek ora percaya wedhus takoni, "Dus, dia cita-citanya apa?" Gitu. Lah itu. Ya. Jadi kita bukan binatang, kita punya arah, kita punya tujuan lah. Tujuan itu dirintisnya melalui Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha kasih sayang Allah. Makanya Rasul Allah mengatakan, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama." Orang yang menunaikan salat tahajud. Salat tahajud dirintis tuh, ya Allah, kalau jenengan mau merintis salat tahajud, maka panjenengan nanti akan ketagihan dengan salat tahajud. Gitu. Nanti lama-lama salat tahajud itu jenengan bangun itu kayak ono sing membangunkan. Karena rutin. Siapa yang bangunkan? Ada yang bangunkan. Siapa? Malaikat. Makanya kemudian dikatakan oleh Rasul, wassalatul lail mahdurah. Dan salat malam itu didatangi oleh malaikat yang luar biasa. Dan ketika kita sedang salat, malaikat berdoa agar Allah memberikan kasih sayang kepada orang yang sedang salat. Masya Allah, padahal doanya malaikat tidak pernah ditolak oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, kenapa doa malaikat tidak pernah ditolak? Ayo, sebabnya apa? Ya. Karena malaikat ya? Karena malaikat sangat taat kepada Allah. Bukan dekat. Nah dekat setan sih dekat.
tapi dia tidak taat. Ini urusan taat ini harganya paling mahal. Manut ning kepada Allah. Maka iblis ketika diperintahkan, penduduk langit diperintahkan supaya mereka menghormati Nabi Adam, semuanya menghormati illa iblis, kecuali iblis. Nek wong Cilacap mengatakan bukan iblis, iblis gitu. Fasih gitu. Jadi kita semuanya jangan sampai digoda oleh iblis. Gitu. Ya, ada teman dulu dari Cilacap nek ngajar khusus dong pas ngucap iblis. Seneng bacain delok iblis gitu. Rada merem. Iya. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis menolak, menyombongkan diri. Karena iblis mengatakan bahwa halaktani min nar wa halaktahu min tin. Engkau Allah menciptakan aku dari api neraka dan menciptakan Adam hanya sekedar dari tanah liat. Mana mungkin tanah liat dihormati oleh api gitu. Ya, itu kesombongannya semacam itu. Ya, nah demikian pula ketika itu malaikat taat la ya'sunallah ma amarahum bih wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, taat manut apa ana sing dawuh Gusti Allah, selalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu tadi kita pelajaran yang mengabdi kepada Allah itu bukan sekedar. Naik kolo-kolo namanya sekedar, tapi kalau bisa setiap malam, ini diusahakan. Memang berat. Tapi kalau sudah terbiasa akan menjadi apa? Yang namanya sesuatu nek wis biasa itu kan jadi lanyah banget gitu loh. Nggih. Panjenengan coba sing senenge bubuk, yang senenge turu. Kan makanya yang paling gampang turu. Sithik-sithik turu maneh. Ya pakai bocah turu maning gitu kan. Iya. Karena memang dia kebiasaannya tidur. Apa-apa lah yang saya sering sekali menyampaikan lah. Nggih, gitu. Jalan dengan Mas. Di sini juga ada meja pingpong ya? Enggak punya? Hah? Ini miskin. Anak putra soalnya punya, ya Mas ya. Wong saya sering dengar cetak, tapi ndelok tibane bola kita urung pinter gitu. Jenengan. Ora tau pingpong, kalau pingpong lu pelayan ini awake pegel kabeh. Enggak? Wis yakin yang kena loro ki. Ya gue turu. Kenapa sih? Mau nyong pingpong. Mang ora tahu. Tapi kalau sudah setiap hari pingpong, suatu ketika seminggu ora pingpong, wah rasanya awake pegel ora pingpong gitu. Podo semacam itu. Namanya olahraganya, enggak pernah olahraga. Nggih, enggak pernah olahraga, kolo-kolo melayu alun-alun, melayu ping 3 puteran wae. Nek usia jenengan segini ping 3 puteran kan. Wong saya lihat ada anak-anak muda itu, Mas wis pirang puteran Mas? Alhamdulillah pun ping 6 Pak. Karo mlayu maning gitu. Ketemu maneh. Terus karo monggo Pak. Oh iya monggo. Nanti urung rampung Mas. Dereng Mas. Dereng Pak. Lah targete piro? Lo targete ping 12 Pak. Muter ping 12 biasa. Gitu. Lah sekarang jenengan ora tahu melayu, kon melayu muter ping 3 wae, nah sikile kaya hak pedhot kae. Iya, sama. Orang yang biasa lari kok berhenti, walah awake loro kabeh. Padha lah pokoke. Gitu nggih, sama aja. Makanya biasakan yang terbaik, nanti menjadi yang paling enak dan paling enteng. Gitu. Saya cukup segitu dulu
apa namanya? Nembe melungsungi, Pak. Nembe melungsungi. Ada yang ini. Mbak, minta. Pak, Mbak Putri itu baske nganu meja pingpong, Pak, gitu. Lumayan loh, taruh di sini. Wow, kalau gitu. Iya, nek pingpong enggak bahaya. Pingpong enggak bisa mecah ke kaca, enggak bisa. Ya. Pernah mecah ke kaca? Enggak bisa. Sabuan tertang enggak bisa. Sing mecahke kaca tuh bete nah, hooh. Percaya kowe. Nek orang jenengan melayu gundule jenengan sing nabrak kaca lah itu mungkin kacanya pecah nek bet enggak gitu. Saya kalau pingpong saya enggak begitu bisa. Gitu. Pingpong saya enggak begitu bisa. Nek badminton lah saya enggak begitu bisa. Iya. Tapi saya kalau urusan voli, voli basket itu jan blas ora iso saya. Nggo kena apa? Saya itu mung sekedar ya sidik-sidik ngerti gitu loh. Ya voli serven saya bisa gitu. Ning lebih akeh metune kan gitu. Camprang. Pokoknya urusan olahraga saya ngecamprang lah pokoknya. Tapi jangan seperti saya loh ya. Apa hari payah nek olahraga ora iso. Oh, nek pingpong jarene moh, mergane balik keciliken. Badminton moh. Lah kenapa? Badminton bal kok nganggo wulu ora mutu blas. Aduh, wis bal-balan. Lomo lho bal-balan lapangane ambak kaya ngono keselip pole. Voli. Moh. Yang wingi kecethit kene iki kan. Basket. Nek basket enak. Moh. Balik gegeden jarinya. Ih kerak-kerak. Mungkin ada yang model-model begitu loh. Ada loh. Iki moh gitu. Ada apa? Dia ngempel bae moh, nyapu moh. Gitu. Ngono wae lah, saiki diresik-resik kena, kae nganggo sapu kae diresik moh. Ora harus super barang gitu. Ya wis madang bae yo. Ayo. Itu Mbak Anono sing kaya ngono ora usah panjenengan apa namanya dikata-katain yang kayak gitu. Itu namanya orang yang bermental tempe. Itu mental tempe we gembus. Mental tempe gembus we lanas. Mental tempe gembus lanas we tiba kepidak. Entah tempe gembus lanas tiba kepidak mlengit. Ih ora ana gunane apa-apa. Serba salah gitu. Nggih. Gitu. Sementara itu dulu anak-anak sekalian, apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Saya minta maaf. Saya enggak usah nanya kenapa kok telat ya. Enggak usah ditanya ya gitu. Misalnya nampaknya wajahnya tanpa berbuat salah sehingga khawatir jebolannya ora salah gitu. Anak putri ada yang terlambat baru aja datang gitu loh maksud saya. Kan kamu nggak lihat kan? Kenapa kok nggak ngelihat? Kenapa kok nggak ngelihat? Ya mripate ming loro nang ngarep ora nang mburi ya. Ada salah mohon maaf. Tadi saya lupa buka ya. Oh iya. Oh, iya. Baik, mari kita tutup dengan membaca bacaan penutup semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.